Gadis ini sedang makan telur. Dan seorang pria yang duduk di depannya langsung melayangkan sebuah tamparan. Dia yang ketakutan pun menangis. Tapi kamu sama sekali tidak bisa membayangkannya. Dia sendirian menghadapi segerombolan serigala. Tanpa ekspresi membantai mereka semua. Jae-yun dari kecil sudah diubah oleh organisasi misterius. Dia tidak hanya memiliki IQ yang super tinggi, tapi juga bisa menggunakan pikiran untuk mengendalikan benda. Jae-yun adalah percobaan yang paling berhasil. Karena dia terlalu kuat, tim takut untuk tidak bisa mengendalikannya. Dan bersiap untuk menghancurkannya. Tapi Jae-yun sudah kabur duluan. Tim organisasi mengejarnya sepanjang malam. Tapi tetap saja tidak bisa terkejar. 10 tahun pun berlalu. Jae-yun diadopsi oleh pasangan petani yang baik hati. Dan menjadi anak petani seperti orang biasa. Ia juga lupa dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Terkadang kepalanya bisa tiba-tiba terasa sangat sakit. Tapi hal yang menakutkan tetap datang. Tim organisasi akhirnya menemukannya. Nobleman bertanya apakah dia masih ingat dengan dirinya. Saat itu Jae-yun kebingungan. Dia tidak ingat sama sekali. Nobleman mengira dia berpura-pura, dan langsung melemparkan tamparan. Jae-yun kaget dan ketakutan. Dia melihat Nobleman, dan tiba-tiba keluar air mata dari matanya. Nobleman saat itu mengetahui, gadis di depannya, benaran hilang ingatan. Ternyata sebelumnya Jae-yun mengikuti sebuah acara. Hal ini membuat profesor menemuinya. Jae-yun yang pulang ke rumah, menonton acara perlombaannya bersama orang tuanya. Tapi ayahnya tidak senang, karena di saat Jae-yun tampil, ia melayangkan mikrofon. Ayahnya tahu ini bukanlah sulap. Dia dari kecil sudah memiliki kemampuan. Dia khawatir anaknya bisa dilukai orang jahat. Kepalanya yang sangat sakit membuat Jae-yun terbangun. Di saat dia berjalan keluar dari kamar, sebuah pistol mengarah ke kepalanya. Sahabatnya juga sudah menjadi tahanan. Seorang pria dengan bekas luka muncul. Dia bertanya Jae-yun apakah dia seorang penyihir. Ternyata mereka adalah tim organisasi misterius. Jae-yun tidak berhentinya menjelaskan. Dirinya bukanlah orang yang mereka cari. Pria itu langsung menyuruh bawahannya untuk melukai leher sahabatnya. Saat itu pandangan Jae-yun langsung berubah. Dengan satu gerakan dia langsung merebut pistol. 1 tembakan, 2 tembakan, 3 tembakan. 1 tembakan membunuh 1 orang. Berbeda sekali dengan dirinya yang tadi sangat lemah. Saat itu Nobleman muncul. Dia memperingati Jae-yun. Jika tidak pergi dengannya, dia akan membunuh orang tuanya. Dia mengatakan asal mula luka di kepalanya muncul. Ini adalah perbuatanmu di saat itu. Tapi Jae-yun sama sekali tidak mengingatnya. Tapi demi keamanan orang tuanya, Jae-yun hanya bisa menurutinya, dan datang ke laboratorium tim. Dia diikat di atas kursi. Saat itu Jae-yun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan profesor muncul. Dia terus menunggu hari ini datang. Tapi Jae-yun masih tidak mengingat apa-apa. Bawahannya mengeluarkan sebuah suntikan, dan menusuknya dengan kuat ke Jae-yun. Kemudian tatapan Jae-yun mulai berubah. Dia seperti mulai mengingat segalanya. Ternyata saat itu tim organisasi tidak melanjutkan mencarinya. Karena percobaan ini tiap waktu harus menusuknya ramuan. Kalau tidak dia akan meledak. Tapi Jae-yun berbeda. Dia tidak mati tapi masih hidup selama 10 tahun. Hal ini membuat profesor menjadi semangat. Karena Jae-yun adalah percobaannya yang paling berhasil. Untuk membuatnya kembali mengingat segala hal. Dia menusuki Jae-yun suntikan lagi. Tapi obat ini hanya bertahan sebulan. Ini juga digunakan untuk mengendalikan kemampuannya. Jae-yun yang ingatannya mulai pulih menjadi berbeda dengan dirinya yang dulu. Di saat profesor menyadarinya, semua sudah terlambat. Gadis ini hanya dengan 1 pukulan langsung membunuh bawahannya. Untuk menghalanginya, profesor menyuruh bawahannya untuk mengeluarkan gas tidur. Jae-yun yang memiliki kemampuan langsung datang ke belakang profesor. Sudah lama tidak ketemu profesor. Jae-yun pun mengatakan kebenarannya kepadanya. Ternyata selama ini dia tidak lupa ingatan. Sebelumnya dokter berkata kepadanya, penyakit otaknya. Jika tidak ada transplantasi sumsum tulang, dia tidak bisa hidup lebih dari sebulan. Beberapa tahun ini Jae-yun juga terus mencari mereka. Tetapi tidak menemukan petunjuk. Dia hanya bisa melewati acara TV. Menunjukkan kemampuannya keluar.
dan membuat mereka menemukannya. Profesor baru menyadari Jae-yun yang mengerikan. Saat itu dia menembak kaki profesor, dan menanyakan suntikan yang dibuatnya. Ia menarik profesor ke tempat suntikan itu diletakkan. Tiba-tiba nobleman muncul, mengatakan dirinya lah yang paling kuat. Tapi setelah itu, langsung diserang Jae-yun ke dinding dengan hanya satu tangan. Kita sama sekali bukan di level yang sama. Nobleman ingin melawannya. Ia memegang kaki Jae-yun, dan mulai menyerangnya. Tapi kecepatannya tidak sebanding dengan Jae-yun. Meski kekuatannya kuat, tapi sama sekali tidak mengenai Jae-yun. Saat itu Jae-yun menangkap nobleman, dan melemparnya ke pintu. Mereka sama sekali bukan di level yang sama. Jae-yun hanya menamparkan beberapa kali. Nobleman ingin melawannya tapi ditendang oleh Jae-yun, dan pistol diambil oleh Jae-yun. Satu tembakan mengenai kaki profesor yang ingin kabur. Di saat dia membalikkan badan, nobleman sudah mengarahkan pistol ke kepala Jae-yun. Tapi nobleman tidak bisa menggerakkan pistolnya, karena dia sudah dikendalikan oleh kemampuan Jae-yun. Kemudian dia pun ditembak mati oleh Jae-yun. Jae-yun menemukan obatnya, dan datang ke rumah sakit menemui ibunya yang terbaring di atas kasur. Jae-yun mengeluarkan obat. Ternyata obat ini bukan hanya bisa menolong dirinya, tapi juga bisa mengobati penyakit ibunya. Bila kamu diberikan suatu kemampuan, kamu ingin kemampuan seperti apa?